Oke, puji Tuhan siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Eh, Bukan sebagai sebuah rutinitas, tapi ini adalah sebuah sarana supaya iman kita semakin kuat, bertumbuh dalam Tuhan, dan kita mengenal Tuhan lebih dekat hari per hari, supaya di masa muda kita tidak berjalan dengan salah dalam melangkah, dan kita memutuskan dengan benar, karena iman kita terus dibarui dari hari ke hari. Oke, sudah berjalan sekian waktu, kita berdoa dulu untuk membuka. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, kami belajar firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami pelajari ini, boleh jadi berkat. Dan kami pelajari ini menjadi kekuatan bagi iman kami. Dan kami boleh semakin mengenal Engkau lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Supaya di masa muda kami tidak salah dalam melangkah. Dan iman kami boleh bertumbuh dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, puji Tuhan. Hari demi hari sudah kita lewati dan kita ada di minggu yang ketiga. Kurang satu minggu lagi kita mengakhiri bulan Juli. Ini adalah semester kedua di tahun 2025. Nah, tidak terasa dan beberapa waktu lagi kita masuk Agustus dan seterusnya nanti tidak terasa kita mengakhiri tahun ini. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan tentang sesuatu hal yang bisa jadi ini sedang dihadapi oleh banyak orang di muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Ya, termasuk anak-anak Tuhan pasti mengalami. Kita belajar yaitu tentang topik yang saya beri judul masalah dalam kehidupan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menghadapi masalah. Masalah apapun itu, orang hari-hari ini banyak menjerit, banyak eh, merasa terhimpit kehidupannya karena masalah di dalam kehidupan yang dia hadapi. Ada begitu banyak masalah karena itu banyak problem dalam kehidupan. Kita belajar dari sisi firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, atau bagaimana orang Kristen ketika mengalami masalah. Pertanyaan pertama saya adalah untuk pengantar, menurut Sinta, menurut Nara, apakah orang yang mengikut Tuhan Yesus pasti tidak punya masalah? Kalau menurut Nara, apakah orang Kristen atau orang mengikut Tuhan Yesus pasti tidak punya masalah? Atau hidupnya pasti aman-aman saja, nggak ada masalah? Menurut Nara gimana? Masih punya masalah? Masih punya masalah. Kalau menurut Sinta, apakah orang mengikut Tuhan Yesus pasti bebas dari masalah? Enggak, Pak. Nah, pasti kita punya masalah, ya. Tidak bebas dari masalah. Sekalipun orang yang mengikut Tuhan Yesus, seorang yang eh, hidupnya sebagai orang Kristen. Walaupun ada banyak lagu yang mungkin berbunyi bahwa, oh ikut Tuhan Yesus itu senang, ikut Tuhan Yesus itu sukacita. Tapi dalam kenyataan sehari-hari kita pun jadi banyak masalah. Pengantar dari saya, apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah itu situasi yang menyulitkan, yang membutuhkan penyelesaian. Ketika kita menghadapi situasi yang menyulitkan, itu adalah masalah dan membutuhkan jalan keluar atau penyelesaian. Ada banyak orang yang berpikiran bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus berarti hidup tanpa masalah. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang yang kecewa karena ternyata hidup di dalam Tuhan Yesus juga masih ada masalah. Saya ketika kecil sering mendengar lagu rohani, lagu gereja, lagu Jawa yang bunyinya bahwa oh hidup Tuhan Yesus itu tidak susah, itu selalu bahagia, nah, selalu sukacita. Tapi apa benar demikian? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita pun masih punya banyak masalah. Ya, firman Tuhan yang pertama untuk kita baca, Ayub 7 ayat 1, silakan Cinta bacakan. Ayub 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, ini adalah manusia di bumi ini ternyata masih harus punya pergumulan.
Semua manusia masih harus punya masalah. Bergumul itu punya masalah. Nara, baca Mazmur 34 Rego. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kalau tadi kan semua orang di bumi ini harus punya masalah, harus masih punya masalah. Di Mazmur 34, kemalangan orang benar, banyak orang benar ini kita anggap adalah orang yang mengikut Tuhan atau orang Kristen, orang di dalam Tuhan Yesus. Bahwa orang di dalam Tuhan pun ternyata kemalangannya masih banyak. Kemalangan itu masalahnya, kesulitannya masih banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Melepaskan artinya menolong, membebaskan, memberi jalan keluar. Jadi semua orang punya masalah di bumi. Ternyata orang Kristen pun, orang dalam Tuhan Yesus juga punya masalah yang begitu banyak. Pembelajaran pertama adalah semua orang hidup pasti mengalami masalah. Selama Sinta hidup, Nara hidup, di bumi ini pasti mengalami pergumulan atau punya masalah. Selama manusia hidup, harus punya masalah. Pokoknya ketika kita hidup, orang kecil, anak kecil, anak balita, anak besar, SD, anak SMP, anak SMA, semua, anak yang kuliah, bekerja, pasti punya masalah. Kalau sudah meninggal dunia, baru bebas dari masalah kehidupan di bumi. Dan sekali lagi, selama kita masih hidup di dunia, kita masih tinggal di dunia, kita pasti punya masalah. Anak kecil punya masalah, anak besar punya masalah, anak remaja punya masalah, orang yang dewasa, orang tua punya masalah, bahkan sampai orang yang tua sekali lanjut usia pun punya masalah. Sekali lagi, selama kita masih tinggal di bumi, kita punya masalah. Nah, kalau orang sudah meninggal dunia, menurut Cinta, apakah dia sudah bebas dari masalah? Belum, Kak. Orang, kenapa? Kok belum? Misalnya kalau neraka, Ya, selama kita masih hidup di bumi, kita punya masalah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, semua kita, masalah kita di bumi sudah bebas. Sudah tidak punya masalah untuk yang di bumi. Tapi di alam lain, nah itu pasti punya masalah yang tidak terselesaikan. Tidak bisa meskipun orang yang minta maaf, minta ampun, bertobat, nggak bisa bertobat lagi kalau sudah di alam lain. Tapi kalau sudah meninggal, kalau masih di bumi, kita masih punya masalah. Seperti bulan yang lalu ada orang menerjunkan diri di Tunjungan Plaza dari lantai 5. Bahwa dia bebas masalahnya di bumi. Sudah tidak punya utang, sudah tidak punya tanggungan. Itu di bumi dia bebas. Tapi di alam lain, dia punya masalah yang tidak terselesaikan. Tidak bisa, oh ya saya minta maaf, mau balik lagi. Nggak bisa. Setiap hari kita pasti menemui masalah. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Bangunnya kesiangan, mau sekolah, bangunnya kesiangan. Mau kerja, terlambat bangun. Bingung semua. Itu masalah. Dia sehari-hari mau makan apa hari ini, ya, itu masalah. Ya, orang mau makan itu juga masalah. Kan bingung, oh makan ini. Terus harus beli lagi. Tutup tempatnya, oh masalah lagi. Cari yang lain. Juga mau berangkat kerja, mau sekolah, baju mau dipakai atau mau ke gereja atau mau kemana. Tapi belum disetrika, belum disiapkan. Itu masalah. PR belum dikerjakan, tugas belum diselesaikan. Itu masalah juga. Dalam sehari-hari kita pasti menemui masalah. Baik itu yang kecil, sedang maupun yang masalah berat. Setiap hari kita pasti menemui masalah. Kata-kata penguatan dari saya, sekalipun kita hidup dalam iman pada Tuhan Yesus, kita tetap mengalami masalah. Semua kita pasti punya masalah. Pertanyaan saya yang pertama, diskusi yang pertama, berikan contoh 3 masalah hidup yang kamu ketahui. Boleh yang kalian alami, boleh yang tidak dialami, ya, tapi diketahui. Contoh 3 masalah hidup. Menurut Nara, berikan contoh 3 masalah hidup yang kamu ketahui.
saja. Tiga saja. Masalah itu banyak. Yang gampang boleh, yang sulit boleh. Lambat sekolah itu ya masalah. Apa, ban bocor. Soalnya mau masuk, apa, menurut Nara. Tiga saja. Yang gampang-gampang dulu. Hmm, ujian sekolah. Ujian sekolah, ya boleh terus. Hmm, Apalagi, apalagi. Yang gampang saja. Boleh yang dialami atau yang kamu cuma tahu. Kita atau dari orang. harus bangun pagi. Yang males bangun pagi, ya boleh. Satu lagi. Hmm, nggak ngerjain PR. Ah, kan. Ya. Pertama tadi ujian sekolah, itu masalah. Harus ngerjakan, harus mikir. Ada soal yang gampang diselesaikan, ada soal wah, wah ini lupa ini gimana ini. Harus ngerjakannya gimana. Kalaupun ngawur, ngawur pun apa jawabannya yang dibuat ngawur kan ya nggak mungkin sembarangan kalau. Terus juga males bangun pagi, wah, akhirnya jadi kesiangan. Nanti dulu 5 menit lagi, ya, akhirnya jadi kesiangan. Nggak ngerjakan PR, itu juga masalah. Harus menghadapi ketika ditanyakan gurunya, itu juga masalah. Terutama bagi anak sekolah itu tiga masalah. Tiga masalah anak-anak sekolah itu tadi. Termasuk kalau terlambat itu juga masalah, bingung. Mau gimana lagi? Mau masuk terlambat, gak masuk ya gak mungkin. Alasannya. Menurut Cinta, contoh tiga masalah hidup yang kamu ketahui ya. Cinta umurnya lebih banyak, pasti lebih tahu banyak masalah. Silakan. Entah apa, yang gampang saja boleh, yang sulit boleh, yang dialami sendiri boleh, yang tidak dialami. Lambat, Kenapa? lambat berangkat kerja, Apa? Boleh diulang? Lomba. terlambat berangkat Oh, kerja, itu terlambat bekerja, ya terlambat angkat kerja satu, terus yang kedua lupa bikin laporan, lupa bikin laporan. Hmm. terus kunci hilang, Itu kunci hilang. Kunci apa itu? kunci laci, Pak. Oh, kunci lagi. Wah, itu masalah besar itu. Sama tadi terlambat berangkat kerja. Wah, itu juga masalah karena harus buru-buru. Buru-buru berangkat, buru-buru di tempat kerjanya. Terus yang kedua, lupa bikin laporan. Kalau lupa bikin laporan gitu, apa yang jadi masalah? Ditanyakan, dihukum atau dimarahi, ditegur. Cuman ditegur. Hmm. Wah, itu kalau orang lu sudah lupa itu susah. Akhirnya. Tidak bisa mundur ke belakang lagi karena waktu kan nggak mungkin putar. Ya, bagaimana lagi? Terus memperbaiki dengan disiplin. Gitu. Terus lupa kalau itu kunci laci hilang itu. Akhirnya apa? Harus mengganti atau nyari. Itu cuman misal kok, Pak. Oh, cuma bisa. Iya, iya. Tapi kunci laci hilang ya karena itu jadi contoh. Nah, jadi harus jaga berikutnya jangan sampai kuncinya hilang. Ya, itu adalah situasi yang tidak terduga kunci laci hilang. Atau kalau eh, kunci loker kalau yang sekolah. Dulu saya bekerja juga punya lemari. Nah, bingung kalau kuncinya tidak ada. Apalagi kunci motor itu tampak masalah besar. Jadi hati-hati dalam jika punya masalah dalam kehidupan kita. Ya, poin pertama adalah semua orang itu pasti mengalami masalah. Anak kecil pun punya masalah. Apa masalahnya anak kecil? Ya, misalkan anak kecil mainannya hilang, terus eh, nangis. Kenapa? Karena ternyata mungkin dia lapar, nggak segera makan. Kemudian masalah hidup, semua orang hidup pasti masalah. Kalau sudah meninggal, bebas masalah di bumi.
tapi dia punya masalah di alam lain yang tidak bisa terselesaikan. Pembelajaran kedua yaitu Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Itu sebagai dasarnya. Sinta bisa bantu baca 11 ayat 32 saja. Silakan. Ibrani 11:32. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Tiga-tiga yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. 34, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, Ibrani pasal 11 ini isinya adalah orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi, pahlawan-pahlawan iman. Dari ayat 1 sampai 31 menceritakan tentang banyak pahlawan iman. Ada Nuh, ada Abraham, ada Yusuf, dan sebagainya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, ternyata mereka bisa mengatasi. Abraham yang keluar dari tempat tinggalnya, kemudian menuju ke tempat perjanjian yang tidak tahu di mana. Juga Nuh yang mengalami air bah, tapi dia selamat. Dan semuanya banyak, sampai akhirnya dituliskan, siapa lagi yang harus aku sebut? Banyak lagi, tidak cukup waktu, tidak cukup tempatnya. Ada Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan sebagainya. Dan orang-orang yang bertahan di dalam iman. Pembelajaran kedua yaitu tokoh-tokoh iman lahir dari masalah. Tidak ada tokoh-tokoh Alkitab yang lahir dari situasi yang baik-baik saja. Mereka mengalami masalah tapi tidak menyerah dan tetap berharap pada Tuhan. Itulah yang membuat mereka disebut sebagai pahlawan iman. Demikian juga dengan kehidupan kita, baik Nara, baik Sinta, semua kita. Ketika kita tidak menyerah dengan masalah kehidupan yang kita alami, kita akan keluar sebagai pemenang dan menjadi pribadi yang beriman. Tokoh-tokoh iman lahir dari masalah yang dihadapi. Mereka tidak menyerah. Nah, contoh tokoh Alkitab tadi yang disebut adalah Gideon. Gideon diganggu oleh bangsa Midian. Kalau bangsa Israel diganggu oleh bangsa Midian dan dia bergerak hatinya untuk menolong. Tapi dia seorang yang pemalu, yang takut, introvert. Harus bagaimana? Dan satu kali terkumpul 10.000 orang. Dan Tuhan mengatakan, itu terlalu banyak. Akhirnya disaring, dilihat siapa yang minum di sungai. Ada yang minum seperti anjing yang minum langsung ke sungai mulutnya. Tapi ada juga yang ambil minuman air dari sungai, kemudian di tangan diminum. Dan itu yang terpilih. Jadi 300 orang. Dan 300 orang mengalahkan bangsa Media. Ada Yefta. Yefta ini seorang yang dianggap seperti preman. Tapi kemudian diminta oleh bangsanya untuk melawan Bani Amon. Padahal Yefta ini sama keluarganya tidak dianggap, tidak diperhatikan, bahkan dianggap sebagai orang buangan. Dia mau membela bangsanya, mengalahkan Bani Amon. Rasul Petrus dipenjara karena memberitakan Injil Kristus. Tiba-tiba di penjara dia ditolong oleh malaikat Tuhan, keluar dengan selamat. Ada Daniel dilemparkan ke gua singa. Singa-singa tidak mau membuka mulutnya. Singa menutup mulut. Kemudian di gambar ini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur api. Orang yang melemparkan ke dapur api malah terbakar. Yang dimasukkan ke dapur api 3 orang. Api yang terlihat malah 4 orang. Siapa yang keempat ini? Ada yang berkata bahwa itu malaikat Tuhan. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi ada 4 orang masuk dapur api. Akhirnya mereka tidak terbakar. Kata-kata penguatan dari saya. Tokoh-tokoh iman lahir dari pergumulan hidup yang sulit. Namun mereka tidak menyerah sampai Tuhan menolong. Kita pun bisa jadi tokoh iman. Sinta bisa jadi tokoh iman di keluarganya. Di kehidupan dia, dimanapun Tuhan percayakan. Ketika tidak menyerah dengan keadaan. Clara pun juga demikian. Satu kali akan dikenal sebagai seorang yang punya iman yang kuat. Karena dalam masalah yang sulit tidak menyerah. Diskusi yang kedua. Sharing kita yang kedua. Berikan contoh satu tokoh Alkitab dengan masalah yang dihadapi. Satu saja tokoh Alkitab dengan masalah yang dihadapi. Menurut Nara, siapa satu tokoh Alkitab yang kamu tahu
dan masalah apa yang dihadapi. Satu saja tokoh Alkitab siapa yang bahas? Siapa? Jadi firman Tuhan siapa tokoh Alkitab? Yuk, ada? Ingat? Siapa tokoh Alkitab yang kamu tahu? Salah dia. Daud Daud. Apa masalah yang dihadapi? melawan Goliat. Ya, Daud melawan Goliat. Goliat itu masalah karena ukuran dia tinggi, hampir 2 meter. Daud kecil sekali. Goliat punya banyak senjata perang. Daud nggak punya, dia cuma punya batu. Dan dia lemparkan batu itu, diayunkan batunya sampai kena ke dahi Goliat dan Goliat pun mati. Itu adalah Daud. Punya masalah yang dihadapi Goliat. Dia berhasil. Itu adalah contoh satu tokoh Alkitab. Dengan situasi yang ada, dia tidak menyerah. Dia terus melakukan perlawanan, perjuangan. Dia tidak menyerah, dia berharap pada Tuhan. Dia berhasil. Ini, Sinta muncul lagi. Menurut Cinta, satu tokoh Alkitab dengan masalah ini yang dihadapi. Siapa? Cinta, aman? Yusuf yang jual. Yusuf. Yusuf, apa? Apa masalah yang dihadapi? Dijual di Mesir, ya. Ya, Yusuf, dia punya masalah. Yusuf dijual di Mesir oleh saudara-saudaranya. Itu adalah masalah. Yusuf ditinggalkan, Yusuf diabaikan, Yusuf dibuang, Yusuf ditolak oleh saudara-saudara. Itu masalah. Tidak berhasil menyelesaikan dengan cara apa? Yusuf akhirnya taat pada Tuhan, tidak menyerah. Dia akhirnya menjadi seorang penguasa di Mesir, penguasa kedua. Ya, itu adalah Yusuf yang berhasil melewati situasi kehidupan. Oke, pembelajaran ketiga, pembelajaran pertama adalah semua orang hidup pasti punya masalah. Yang kedua adalah tokoh-tokoh iman di Alkitab lahir dari banyaknya masalah. Poin ketiga, pembelajaran ketiga, Nara, bacakan ini. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, pelajaran ketiga yaitu bahwa Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai. Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, jalan bebas hambatan, atau hari tanpa hujan. Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai dalam menghadapi hidup ini. Mengikut Tuhan Yesus tidak berarti bahwa semua baik-baik saja, aman-aman saja. Tidak, Tuhan Yesus berjanji menyertai. Poin ketiga, pembelajaran ketiga yaitu Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai. Masalah bukan ditiadakan oleh Tuhan. Tuhan tidak membuat masalah itu jadi hilang, tapi kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan, dimampukan untuk menghadapi, diberi kekuatan untuk kita bisa bertahan. Misalkan tadi kita punya masalah, bangun kesiangan. Lalu bagaimana? Tuhan memampukan kita untuk melewati. Jadi pas kita masuk ke tempat kerja, tempat sekolah, ternyata masih menutupi. Oh ternyata tidak ada masalah. Oh ternyata ya kita masih diizinkan untuk masuk sekolah. Kita diizinkan untuk bekerja. Jadi kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan, kemampuan untuk menghadapi. Misalkan ternyata nggak ngerjakan PR, waduh bagaimana ini masalah? Ternyata ketika harinya gurunya tidak memasalahkan dan tetap membahas PR tersebut, tidak dihukum, kan lebih baik
daripada berbohong. Atau tadi misalkan Sinta ternyata lupa membuat laporan bagaimana? Oh, ternyata ya tidak berdampak besar, tapi cuma ditegur supaya tidak mengulangi. Nah, kita diberi kemampuan untuk menghadapi atau menyelesaikan daripada ditiadakan. Bukan, oh Tuhan jauhkan saya dari masalah. Tidak. Pasti masalah kita hadapi, tapi Tuhan berjanji selalu benar. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, kita perlu selalu berharap pada Tuhan. Pada Tuhan ada perlindungan, pada Tuhan ada pertolongan dan kekuatan. Nah, ini berikutnya, Tuhan izinkan, mengapa Tuhan izinkan terjadi masalah pada kita? Mengapa sih kok Tuhan izinkan kita ini punya masalah? Pembelajaran yang pertama adalah supaya kita memiliki ilmu dan pengalaman. Ayatnya di Amsal 10 ayat 14. Tuhan mengizinkan kita punya masalah supaya kita punya ilmu dan pengalaman. Cinta masih bisa baca firman Tuhan di sini. Di segitiga ini adalah ayat firman Tuhan. Bisa, Pak. Silakan. Amsal 10, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mau. Iya, ketika kita mengalami masalah, kita ini punya apa pengalaman yang baik, punya pengetahuan, punya ilmu. Misalkan saja tadi ternyata tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, atau tidak sempat membuat laporan. Nah, kita dikasih tahu, ternyata bekerja itu harus disiplin, ternyata harus lebih baik lagi. Kita belajar, punya pengetahuan, punya pengalaman. Jadi kita akan belajar lebih baik. Oh, saya tidak akan berbuat yang seperti ini. Atau misalkan buru-buru karena terlambat bangun, oh, berarti saya harus memperbaiki besok. Saya tidak boleh seperti ini. Saya tidak boleh bangun kesiangan supaya tidak tergulung, supaya berangkatnya dengan baik, dengan aman. Enggak, meskipun tidak terlambat tapi enggak buru-buru. Terus kita punya masalah supaya kita belajar punya pengalaman, memiliki ilmu yang kedua, mengapa Tuhan izinkan kita punya masalah? Supaya kita berharap pada Tuhan sepenuhnya. Nara baca Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita punya masalah, kita berharap pada Tuhan. Tuhan itu yang memberi kita kekuatan. Kita tidak terhindar dari masalah, tapi diberi kekuatan untuk mengatasinya. Diberi kemampuan untuk menyelesaikan. Diberi hikmat untuk menyelesaikan dengan sebaik. Dan poin ketiga, mengapa Tuhan izinkan kita punya masalah? Supaya kita tidak meremehkan segala sesuatunya. Amsal 1 ayat 7, Sinta bacakan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan, meremehkan semuanya. Nah, jadi kalau misalkan seperti tidak mengerjakan tugas, ya harus, Allah paling saya nggak dimarah, ya paling gitu aja. Mungkin yang meremehkan dan terjadi seperti itu terus, hidupnya tidak akan berhasil. Orang yang terlambat pun begitu. Mungkin kalau dia meremehkan, paling cuma dihukum gitu aja, saya pun nggak apa-apa. Nah, kalau meremehkan, dia tidak akan pernah bisa berhasil dalam hidup. Jadi Tuhan izinkan kita punya masalah supaya tidak meremehkan segala sesuatu. Dalam hidup ini jangan meremehkan hal kecil sekalipun supaya kita jalan dengan kata-kata penguatan dari saya. Yang ketiga, masalah bisa ada, kita pun bisa ditolong oleh Tuhan. Namun kita tidak boleh membuat masalah yang tidak. Sekali lagi Tuhan bisa menolong kita. Kita punya dalam masalah yang kita hadapi Tuhan bisa menolong. Tapi kita tidak boleh membuat masalah yang tidak perlu. Yang kita buat-buat sendiri. Masalah kita buat-buat sendiri karena kesalahan sendiri. Lalu kita datang pada Tuhan. Nah, itu hanya kita sendiri yang jadi meremehkan. Sini saya beri contoh. Nah, ada orang yang main judi online sampai kalah mungkin jutaan rupiah karena penasaran main terus sampai puluhan juta dan sebagainya. Menurut Sinta, kalau orang main judi online terus uangnya terpakai banyak, habis banyak, kira-kira kalau dia berdoa sama Tuhan, ditolong nggak sama Tuhan?
Ditolong juga. Ditolong. Main judi online, dia uangnya habis banyak, nggak punya uang buat keluarga. Dan sebagainya. Terus berdoa minta pertolongan tuh. Ditolong apa tidak? Ditolong apa tidak? Ditolong, Pak. Ditolong. Bisa jadi memang ditolong sama Tuhan, tapi dia pasti mengalami situasi-situasi yang dia harus membayar harganya. Apa maksudnya? Karena dia terjebak judi online, misalkan banyak uang terpakai, terus pakai uang sana sini, atau mungkin banyak pinjaman. Tuhan menolong, tapi dia harus bayar banyak situasi-situasi yang membuat dia harus meninggalkan kebiasaannya, harus bayar harganya, kerjanya harus berat dan sebagainya. Supaya apa? Tidak lagi kembali ke judi online, tidak lagi terjebak pada situasi yang sama. Karena kalau kita bersalah, terus minta tolong terus, ya kemudian kita kembali lagi ke situasi yang sama. Tapi akan jadi situasi yang tidak membuat kita belajar. Sama seperti orang terjebak pinjaman yang menyulitkan. Tuhan bisa menolong dan bisa membuat dia tertolong. Tapi dia harus membayar dengan air mata, membayar dengan situasi yang tidak mudah, ditagih, yang sampai menakutkan. Tidak ada kebebasan lagi. Uang yang ada harus dibayar aman dan sebagainya. Atau juga apa kesalahan yang tidak perlu, masalah yang tidak perlu, pergaulan yang terlalu bebas. Nah, ini saya kasih contoh di gambar ini. Ada laki-laki dan perempuan pasangan-pasangan. Yang perempuan merokok, yang laki-laki bawa minuman keras. Dan mereka bolos sekolah, nggak pulang sekolah sampai malam, pulangnya baru malam. Atau mungkin mereka terlibat pergaulan yang terlalu bebas. Bisa jadi yang perempuan sampai hamil dan sebagainya. Nah, ini kan masalah yang tidak perlu. Apakah Tuhan di sini dalam situasi ini menolong? Bisa jadi menolong, tapi ada harga yang harus dibayar yang membuat mereka eh, ada situasi tidak boleh lagi kembali ke hal yang sama. Mungkin yang perempuan merokok ternyata kemudian jadi penyakit atau yang laki-laki mati. Jadi ketika kita membuat masalah yang tidak perlu, ada bagian yang tetap harus kita tanggung yang membuat kita harus mengalami situasi yang kesulitan. Tapi Tuhan menolong memang, tapi ada bagian yang kita tetap harus bayar. Kemudian menghindari kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Jangan membolos. Waktunya jam sekolah ternyata main di mall. Atau tidak mau sekolah. Itu kan kewajiban saya. Atau tidak mengerjakan tugas. Mungkin Tuhan menolong dengan cara masih bisa sekolah. Tuhan memang menolong, tapi ada situasi yang harus ditanggung. Mungkin nilainya jelek, atau bahkan tidak naik kelas. Nah, itu membuat dia akan jadi jera, tidak akan kembali pada situasi yang. Diskusi yang terakhir, masih ada waktu 5 menit. Masalah apa yang pernah kamu alami karena kesalahanmu sendiri? Kalau menurut Nara, masalah apa yang pernah kamu alami karena kesalahanmu sendiri? Ah, nah, tahu, pernah ingat, pernah alami. Masalah apa yang pernah kamu alami karena kesalahanmu sendiri? Dihukum karena nggak ngerjain tugas. Coba dihukum nggak jangan sih. Jangan juga kesalahan sendiri yang dia. Sinta, pernah mengalami masalah apa yang pernah kamu alami karena kesalahanmu sendiri? Dimarahin karena telat datang, Pak. Telat datangnya karena bangunnya kesiangan. Nah, cuma menyadari bahwa, oh iya, karena kesalahan saya, Pak, siangan, saya terlambat. Ya. Itu masalah dihadapi sendiri. Sebenarnya masalah tidak perlu, tapi akhirnya di, harus ditanggung oleh Sinta dan diterima. Ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini bahwa setiap orang yang hidup itu pasti punya masalah.
Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh iman lahir dari masalah yang buruk. Demikian juga kiranya ketika kita menghadapi masalah, kita mengambil langkah yang benar untuk kita jadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bahwa Tuhan itu berjanji menyertai. Masalah tidak ditiadakan, tapi Tuhan yang benar. Oke, eh, tinggal 3 menit. Nara tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berusaha menyelesaikan Komsel pada hari ini, dan setelah lagi kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kasih Nara, cinta, Terima tempat, kasih, Bang. Terima kasih. di